Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Sari bersama rekan saya Alfiah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai audit lembaga keuangan syariah dan tanggung jawab auditor. Lembaga keuangan syariah secara berkala harus membuat laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan lembaga keuangan syariah pada waktu tertentu. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Salah satu komponen dalam catatan laporan keuangan adalah pengungkapan yang berhubungan dengan penerapan konsep syariah. Dengan demikian, maka kantor akuntan publik yang melakukan audit terhadap LKS adalah kantor akuntan publik yang menguasai transaksi syariah, sehingga opini auditor yang dikeluarkan bisa sepenuhnya dipercaya. Penguasaan atas transaksi syariah bagi kantor akuntan publik sangat diperlukan, agar informasi yang disampaikan bisa terbebas dari peringatan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, catatan dan laporan keuangan. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AOIFI sebagai organisasi yang dianggap berwenang di sektor akuntansi syariah telah mengeluarkan standar auditnya sendiri. Audit AOIFI terhadap lembaga keuangan syariah terdapat 5 standar. Yang pertama, tujuan dan prinsip. Yang kedua, laporan auditor. Yang ketiga, ketentuan keterlibatan audit. Yang keempat, lembaga pengawas syariah. Dan yang kelima, tinjauan syariah. Penjelasan dari tujuan dan prinsip. Tujuan audit laporan keuangan secara umum adalah penyampaian opini atas laporan keuangan klien dalam semua hal yang material dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam, AOIFI dan standar akuntansi yang berlaku, serta praktik yang biasa dilakukan dalam menjalankan lembaga keuangan syariah. Yang kedua, laporan auditor. Laporan auditor pada umumnya tidak berbeda dengan laporan auditor non-syariah. Hanya ada tambahan tentang kepatuhan syariah. Yang ketiga, ketentuan keterlibatan audit. Adanya perjanjian penugasan. Auditor dan klien harus menyetujui surat penugasan audit. Surat penugasan audit itu sendiri adalah dokumen penunjukan auditor serta menegaskan tanggung jawab auditor dan klien. Yang keempat, lembaga pengawas syariah. Lembaga pengawas syariah harus mendapat porsi khusus dalam laporan audit. Yang kelima, tinjauan syariah. Tinjauan syariah merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Audit atas lembaga keuangan syariah secara umum tidak berbeda dengan audit secara umum, yang terdiri atas 3 tahap, yaitu perencanaan, pengujian, dan pelaporan. Hal yang membedakan adalah permasalahan kepatuhan syariah, yang pada saat ini ditengarai dengan dimilikinya gelar SAS atau Sertifikasi Akuntan Syariah, dan adanya kewajiban tambahan harus mengikuti standar AOIFI selain standar audit dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Dari paparan tersebut dapat dipahami bahwa audit lembaga keuangan syariah harus memenuhi unsur-unsur diantaranya. Yang pertama, audit dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan aturan syariah pada produk dan kegiatan usahanya sehingga auditor dapat memberikan opini yang jelas apakah lembaga keuangan syariah yang telah diaudit tersebut memenuhi syariah compliance atau tidak. Yang kedua, audit telah menggunakan standar audit AOIFI. Yang ketiga, audit syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntan syariah. Nah, kemudian ada kegiatan audit pada LKS yang terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada audit internal yang dilakukan oleh auditor internal LKS.
yang memiliki tugas dalam menguji kesesuaian laporan keuangan LKS dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, serta menjamin bahwa SOP yang telah dibuat oleh LKS telah dijalankan dengan semestinya. Lalu yang kedua ini ada auditor eksternal yang biasa dilakukan oleh akuntan publik yang tugasnya menguji kembali keakuratan dari hasil audit internal. Lalu yang ketiga ini ada auditor yang telah bersertifikasi atau telah memiliki gelar sertifikasi akuntansi syariah atau SAS yang bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi bank syariah telah sesuai dengan prinsip aturan syariah. Adapun tantangan-tantangan audit syariah yaitu yang pertama terkait masalah regulasi seperti minimnya standar audit syariah. Lalu yang kedua tidak banyak yang mengetahui terkait kerangka audit syariah. Lalu yang ketiga kurangnya dorongan dari pemerintah, dan yang terakhir minimnya sumber daya manusia pada kualifikasi calon auditor syariah. Nah, kemudian di sini ada tanggung jawab auditor syariah yang cukup besar, yaitu yang pertama harus kerja ekstra kompeten dalam hal pengauditan secara syariah.